Nah, di dalam sholat kita juga harus wajib sholatnya itu khusyuk. Wujubil khusyuk, ya. Wajibnya khusyuk di dalam apa? Sholat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah apa? Sholat lidzikri, untuk mengingatku. Jadi sholat itu sesungguhnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirul amri lil wujub gitu. Nah, zahir dari ayat ini adalah perintah mendirikan sholat itu wajib khusyuk gitu. Wajib apa? Khusyuk. Wal ghaflatu, dan ghaflah itu lalai. Tadzadul dzikra. Itu kebalikan dari ingat di sini. Maksudnya ingat, ya zikir, tapi maksudnya ingat kepada apa? Allah. Atau zikra di sini justru khusyuk maksudnya. Faman ghafala fi sholatihi, barang siapa yang ghafal, yang lalai fi sholatihi, di dalam sholatnya, kaifa yakunu muqiman laha li dzikrihi, orang yang lalai sholatnya bagaimana mungkin keadaannya akan mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Lagi sholat ingat kekasihmu gitu ya. Ingat mantan. Kamu sudah punya mantan gitu? Masa kelas 2 SMA nih udah punya mantan ya? Macam-macam lagi sholat itu memang banyak godaan. Saya juga begitu kemarin, lucu. Sholat Jumat kemarin, HP saya itu disimpan di atas motor gitu ya. Ingat pas naik mimbar, assalamualaikum gitu ya. Jadi mulai naik mimbar sampai ingat tuh ya, aduh, karena rekening di sana, macam-macam semua di HP. Aduh, ingat tuh. Kebetulan hujan, jadi saya nggak sholat nggak sholat sunat dulu, langsung keluar cari HPI, ada kehujanan ya, gitu. Masih milik, karena biasanya hitungan menit sudah hilang. Sendal hilang ya. Di sini yang sering hilang apa? Sendal ya. Sendal. Saya juga punya cerita lucu dulu waktu Alia sama cari-cari mana baju olahraga ini. Ini Pak Jaini nih ngamuk nih kalau nggak pakai seragam apa? Olahraga. Ya, guru saya Pak Jaini itu. Dicari-cari, sudah dipakai oleh teman, sudah di lapang. Ya. Itulah santri ya. Batik gitunya. Paheula-heula make dulu-duluan ya. Sekarang penyakit itu masih ada? Oh, masih. Ya, turun-temurun ya. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu jadi orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, sungguh bahagia orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang bahagia? Itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Ja'ala awwala maratibil falah, jadi dijadikan tingkatan al-awwala maratib, tingkatan tertinggi al-falah, sebuah kebahagiaan, al-khusyu'a fis shalah, yaitu khusyuk di dalam apa? Sholat. Itu kunci kita bahagia yang lain-lain ya. Termasuk nanti bahagia kamu ketemu gadis pilihan ya. Ya. I'laman ini sebagai i'laman sebagai pengetahuan, pemberitahuan, perhatian, itu bahasa lain. Bi'an man faqadahu,
barang siapa yang merusak kehusuan sholatnya, fahuwa bimarohila anil fauz, maka dia akan jauh dari al-fauz, kebahagiaan atau keuntungan, wan najahi, dan apa? Kesuksesan. Alladzi huwa maknal falah, yang kedua-duanya adalah merupakan inti dari makna kebahagiaan. Jadi orang yang sholatnya tidak khusyuk, menurut Al-Imam Al-Ghazali ini, dia tidak akan apa? Bahagia. Bahagia itu cirinya al-fauz, memiliki keuntungan, wan najah, dan apa? Kesuksesan. Maka dulu Bapak ya mengawali semua pekerjaan itu selalu sholat dulu, baru melakukan apa? Aktivitas gitu. Mohon petunjuk kepada Allah dan kemudian apa? Baru melaksanakan apa? Aktivitas. Itu penguat batin, penguat juga semangat gitu ya. Totalitas kita kepada apa? Allah. Gimana? Mau bertanya? Kalau khusyuknya kan beda-beda pandangannya. Menurut Bapak sendiri, khusyuknya kayak gimana? Khusyuk itu kita fokus gitu. Fokus dan konsentrasi 100%. 100% itu khusyuk, tapi memang susah. Saya kadang-kadang rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua sudah lupa lagi gitu ya. Nah, kita harus berjuang untuk terus kembali ketika ada yang mengganggu, hambatan-hambatan ya, harus kembali khusyuk gitu. Makanya harus gimana? Kalau lagi sholat ingat harus susu itu sholat. Sama juga itu mengganggu kekhusyuan. Lagi sholat harus susu gitu. Nah, nanti kita lihat penjelasan selanjutnya ya. Tapi yang jelas fokus, khusyuk itu fokus gitu. Kita bisa kok konsentrasi dan fokus. Saya kalau susah tidur, obatnya 2. Obatnya 2 kalau susah tidur tuh. 1, fokus zikir itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus tidur itu saya bisa. Yang kedua ditemani istri. Ya kalau ditemani istri minimal 30 menit, setelah itu bisa tidur lah. Kan 2 itu kata saya. Kalau ditemani pacar, Pak. Kalau ditemani pacar susah tidur. Gelisah. Ingin dekat haram gitu kan. Jauh ingat. Nah, pinter kamu ya. Najis banget. Gimana? Sleep call. Gimana tidur tapi Teleponan sebelum tidur. teleponan sebelum tidur. Ya nggak usah, kalau sama istri kan tinggal berdua ngobrol gitu. Ya bolehlah kamu ya sleep call itu. Tapi sekarang kan dunia ini awas nggak boleh. Sebelum tidurnya sleep call-nya yang berbau pornografi kayak gitu nggak boleh. Awas. Ya video call-nya yang baik-baik tentu. Kan ada yang maaf, video call-nya yang negatif-negatif. Pimpinan pergerakan Islam di Indonesia itu apa saja nggak kalahnya sama yang gitu. Fakta itu kemudian mengalahkan dia. Yang susah apa? Dihindari. Ya, tahu kan kamu ya? Itu cek di YouTube pasti ada itu gitu. Jangan nanti saya dosa kamu ngecek gara-gara kamu. Iya itu di video call iyalah pokoknya video call yang itu tidak dihalalkan gitu. Jadi jarak jauh gitu. Sekarang kan bisa maksiat jarak jauh walaupun nggak bertemu gitu ya. Hanya pakai video apa? Call gitu. Nah, seorang imam di Indonesia itu dibidik korupsi susah, dibidik ini susah. Oh, jejak digitalnya kena gitu ya. Hati-hati gitu. Kita tuh repot, makanya jangan sembarang merekam. Walaupun tidak mengupload, data kita kan bisa dicolong dari HP. Iyalah gitu. Jangan berdrama, hidup itu harus baik memang. Jadi direkam tidak direkam, ada yang nyolong, ada yang apa, nggak masalah karena kita nggak punya masalah gitu.
Tapi kalau hidupnya banyak rahasia dan rahasianya yang kotor gitu, itu mah pasti jadi makanan empuk. Nah, ya, jadi awal kebahagiaan itu dengan sholat apa? Khusyuk. Inna sholata, eta teh jigana salah ngetik eta teh. Innamas sholatu, sesungguhnya apa? Sholat tamas kunun eta teh. Sina kalewat tamas kunun itu bisa sempurna. Watawadhu'un yaitu dengan apa? Jadi innamas sholatu, sesungguhnya sholat itu bisa sempurna. Tamas kunun kalau hatinya tenang. Watawadhu'un dan apa? Rendah hati, tidak sombong ini. Watadharru bahkan rendah diri gitu. Rendah diri memang ke hadapan Tuhan ya. Hadapan manusia jangan rendah diri kamu. Watadhu yadaika dan kemudian kamu menyimpan dua tanganmu, taqulu Allahumma Allahumma gitu ya. Artinya berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Famalam yaf'al, kalau kamu sholatnya tidak tenang, tidak rendah hati, tidak rendah diri di hadapan Tuhan, tidak berdoa ya. Famalam yaf'al itu maksudnya fahiya khida'un itu teh. Khida'un, maka sholatnya termasuk sholat yang minus. Sholatnya sholat yang apa? Kurang. Tidak plus, tapi apa? Minus. Kan sesuatu yang baik itu plus. Kalau minus tidak baik gitu ya. Bukan pijat aja yang plus. Sholat yang baik juga sholat yang apa? Plus. Plusnya itu khusyuk, tawadhu, rendah diri di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Warawa kemudian diriwayatkan lagi malam tanhahu sholatu anil fahsya. Nah, barang siapa yang sholat tapi sholatnya tidak menjadikan kamu mampu mencegah anil fahsya, dari keburukan ya, wal mungkar dan apa? Dan kemungkaran, lam yazdad, tidak akan bertambah, minallahi dari Allah, keberkahan ya, kebahagiaan, illa bu'dan, kecuali malah makin jauh dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumus STMJ jangan digunakan. Salat terus, maksiat jalan. Jangan ya. Tapi Pak Kumaun pernah maksiatnya, sudahlah, cepat juga sholat ya. Tapi jangan sampai, ya memang manusia tidak akan terhindar dari apa? Maksiat. Tapi ada maksiat yang disengaja dan tidak disengaja. Kalau yang disengaja itu yang kemudian tidak baik ya. Wahukia dan dihikayatkan. Macam-macam ini ya, rawahu hukia dahaba. An Muslim Ibnu Yasar, dari Muslim Ibnu Yasar, annahu kana, sesungguhnya ia yusolli fi Masjidil Basrah. Jadi Ibnu Yasar itu sholat di masjid apa? Basrah. Fasaqata haitin, kemudian jatuh, runtuh meren haitil masjid, bagian dinding apa? Masjid. Fafazi'a ahlus suq. Wah, orang-orang di pasar pada apa? Kaget. Lihiddatihi, karena kerasnya apa? Runtuhnya dinding masjid itu. Famal tafata. Tapi si Ibnu Yasar itu tidak apa? Tidak menoleh gitu. Salat terus gitu. Walamma huni'a, dan tatkala sadar ya, tatkala sadar Ibnu siapa? Muslim Ibnu Yasar itu walamma huni'a bisalamatihi, dan ketika ia sadar
dan selamat, ajaba, dia heran. Alhamdulillah, mungkin ya tidak tertimpa. Saya nggak tahu kenapa, nggak kedengaran memang gitu kata dia. Wa qala ma sya'artu biha. Nggak kedengaran, saya nggak merasa ada dinding yang apa? Yang runtuh. Nah, kemudian waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata tentang sholat baik, khusyuknya sholatnya siapa? Ibnu Yasar. Rok'atani fi tafakkurin khairin min qiyami lailatin wal qalbi syah gitu. Wal qalbi syah. Jadi 2 rakaat yang kamu sholatnya dengan apa? Khusyuk, khairun, itu lebih baik daripada sholat semalaman tapi hatinya bercabang kemana-mana gitu. Nah, tentu hadis ini, cerita ini memberi pengertian tentang pentingnya sholat apa? Khusyuk. Gambaran sholat khusyuk mah begitu. Ada tsunami juga nggak kedengaran. Ada apa tuh? Ada dinding yang runtuh juga tidak kedengaran. Nah, itu tentang. Jadi intinya kita wajib sholat itu dalam keadaan apa? Khusyuk. Nah, untuk sholat khusyuk itu kita juga salah satu caranya memang mengerti bacaan-bacaan apa? Sholat yang kita baca. Harus mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Aduh, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh, nanti kalau ketemu ayat-ayat yang ceritanya ngeri itu cekikikan melulu, nah itu berarti kita nggak tahu artinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ngeri itu. Kita tercekikikan melulu, berarti itu nggak khusyuk. Kalau yang khusyuk bisa nangis itu. Kenapa ada sejumlah imam yang apa? Nangis di Timur Tengah biasa gitu, karena dia menghayati betul. Tapi sebaiknya jangan nangis lah kalau jadi imam di masyarakat ya. Kalau cari ayat-ayat yang tidak bikin nangis. Kira-kira ayat apa? Kalau yang nangis-nangis lebih baik private, sholat sendiri gitu. Nanti kata masyarakat, hayu cerik lila pisan sholat teh gitu. Ada yang baru Fatihah sudah nangis. Kata masyarakat, lila pisan, ngeganggu kehusuan. Karena kalau nangis itu mengganggu kehusuan sholat jamaah yang lain. Ya, saya kira itu. Terima kasih.